Sedangkan Yesus itu, kata kitab saudara di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Subhanallah. Ini kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita nih, tiba waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Yesus dengar. Yesus dengar. Kemudian setelah azan bunyi lonceng. Kalau yang memukul lonceng itu sudah tua, bunyi loncengnya beda. Bersera. Habis itu disuarakan juga, pakai toa juga dong. Pakai toa juga. Yesus Kristus telah bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Maka bersegeralah ke rumah ibadah gereja untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kaget dia apabila pada saat itu dia sedang ngopi, tumpah kopinya, gemetaran badannya, merah matanya, kupingnya menyala. Apa ini? Ajaran siapa ini? Maka singkat cerita, Yesus mengarahkan langkahnya kemana? Ke gereja atau ke masjid? Hayya 'alas shalah. Panggilan seruan untuk sujud. Hayya 'alal falah. Seruan untuk menuju kepada kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berseru tunduk kepada Sang Yang Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Kemana hendak kaki Yesus melangkah? Kita intip. Tak, 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 tak. Rupa-rupanya Yesus wudhu, melepaskan sandal lalu mengucapkan apa? Assalamu alaikum, salam alaikum. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, An-Nisa ayat 159, tak ada satupun ahli kitab yang bertemu Yesus Nabi Isa kelak di akhir zaman, melainkan mereka semuanya akan menjadi muslim. Itu ending terakhirnya. Tidak ada satupun orang Kristen di hari terakhir kelak yang bertemu dengan Yesus yang tidak diusir. Hebatnya tuh. Kalau di Al-Quran tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam di penghujung kehidupan di dunia ini. Sedangkan Kristen di dalam Matius 7 tak ada satupun Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bla 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 bla, yang tidak diusir dan dicap sebagai pembuat kejahatan oleh Yesus. Ini luar biasa. Bagi orang-orang yang berakal, mau beriman dan diterima oleh Yesus atau mau diusir. Hanya orang konyol, koplak, Dungu bin Bahlul yang mau diusir oleh Yesus. Kalau saya sih nggak mau. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ditelaah dengan baik. Silakan, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi sedikit ya tadi saya mau meluruskan benar ya yang dikatakan Bang Jumat. Terkejut juga tadi. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya kan? Ini malah mereka pula yang duluan melapor, ya kan? Seharusnya kita duluan melapor, mereka enggak. Aku bingung juga aku nih. Ya, betul juga. Baru teringat aku nih. Mereka menjalankan kemana-mana menggo. Wah, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, hukum kasih. Loh, kok nggak sesuai ya? Juga bingung. Seharusnya kita nih kan, yang Islam ya kan, duluan lapor, mereka memaafkan.
Kita duluan lapor, mereka memaafkan. Tapi ini mereka pula duluan lapor, melapor lah. Wah, hukum kasih apa itu? Jelas lanjut mungkin. Berserak Ben. Masya Allah, Gurunda. Tapi sebelum ke Pak Momi, ini juga ada Bang Jai ya. Tapi nanti Pak Momi dulu. Tapi saya sapa dulu Bang Jai. Selamat siang Bang Jai. Halo, selamat pagi. Iya, Bang Jai ini juga Kristen ketika dia dulu rajin ke gereja, ketika mendengarkan narasi-narasi ya, data-data yang disampaikan oleh Gurunda, sekarang dia jadi nggak pernah ke gereja, Gurunda. Jangan salahkan saya. Ada berapa hari kan pernah diskusi sama Bang Juma itu waktu sama Unerifa. Cuman masih aku kan lah ninggal ke apa itu Bible terus doktrin lah cak itu. Cuman aku kan tidak mau didikte, aku nak tahu dewek cak itu. Jadi ada beberapa poin terus ada beberapa pertanyaan yang nak aku tanya ke juga nanti mau ditanyakan gitu sama ya, Bang Jai izin nanti dulu ya, Bang Momi dulu ya, Bang Jai. Oh, yang kita Palembang kok. Iya nih Bang C. Palembang. Palembang lebih condong ke Islam ya. Uang kita Palembang kok Bang Leder. Iya. Cuma emang bukan tidak tahu yo lah dari kakek nenek di sini cak itu. Cuma tidak tahu aslinya mana. Aku di Banyuasin. Palembang lebih identik Islam loh, tapi kok banyak ini Kristen ya? Iya banyak. Ya udahlah Bang, kembali ke fitrahnya Bang, apalagi udah ya kan. Kakek dulu bang. Kan Belajar. jangan tidak bisa dipaksa juga. Cuman lah males ke gereja. Cuman kakek lah ada beberapa ini ada catatan-catatan yang nanti aku nak tanya ke Bang Zumo juga. Iya, sabar dulu ya, Bang Jai, standby dulu ya, nggak apa-apa ya. Nyimak Ya, dulu. terima kasih. Pak Momi, silakan Pak Momi, ditanggapi dulu gimana Pak Momi? Luar biasa sekali penjelasan dari Bang Juma, sangat detail, simpel, sangat jelas. Itulah kebenaran sampai menembusi hati saya dan menghancurkan segala sung-sung tulangku, hancur lebur ketika mendengarkannya. Maka buktinya saya juga nggak masuk gereja sudah 4 tahun, dan ketika saya mengikuti ajaran Yesus yang adalah sunat, saya harus mencari bait Allah di mana ke bait Allah saya harus berjuang. Tetapi saya merenungkan kembali bahwa kebenaran sudah ada di depan mata. Cuma satu poin, yaitu kenapa ya? Saya tanya lagi ya. Coba berikan saya solusi kenapa keikhlasan itu sangat berat di dunia ini. Aduh Tuhan, ya Allah yang Maha Esa, berikanlah saya kemudahan. Keikhlasan itu kenapa berat? Amin ya Allah, berikan kemudahan kepada Mumi Allah. Ikhlas itu berat. Itu saya sampaikan sementara dulu. Ya, sebelum ke Gurunda, izin Gurunda, tadi saya kepental Ikhwan Fillah ya, saya kepental dan ada peringatan juga. Saya minta bantuan kepada semuanya saudaraku yang di bawah, minta bantu tap layar ya, biar kuat komalnya, biar tidak rungkat. Lanjut Gurunda. Sebelum kesana kita semua teman-teman kita doakan ya buat Bang Momi ini ya, semoga Allah memudahkan beliau ya dan benar-benar memberikan keikhlasan ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Ada surah di dalam Al-Quran, nama surahnya itu Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tak ada satupun kata ikhlas. Ini apa maksudnya? Di dalam kaidah bahwa Al-Quran itu disampaikan bagi mereka yang berakal. Makanya Al-Quran ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah, Iqra, baca. Rupa-rupanya cakupan dari membaca inilah yang menghantarkan manusia sampai kepada kesempurnaan. Apa yang kita capai hari ini, bisa menikmati pesawat, mobil, motor, HP, internet. Rupa-rupanya semua pencapaian anak keturunan Adam itu diawali dari Iqra, membaca. Orang menjadi profesor itu karena membaca. Orang menjadi dokter karena membaca. Menjadi pilot karena membaca.
Membuat komputer karena membaca. Bikin HP internet karena membaca. Nah, kita berbicara mengenai ikhlas. Orang tidak akan paham tentang ikhlas itu secara sempurna kalau dia itu tidak dekat kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, jangankan mengenal kata ikhlas, implementasi praktek ikhlas, mengenal dirinya aja kagak. Bagaimana mau ikhlas? Al-Quran kemudian mengantar umat Islam itu, kenapa mereka itu berseri-seri, wajah mereka itu enak dipandang mata, mereka berbicara itu nyaman, mereka bersikap itu indah sekali umat Islam itu. Kenapa? Karena hatinya terpompa, kemudian ada hubungan langsung, horizontal, langsung kepada Allah, dan hatinya langsung kepada manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ini rupanya penyebabnya. Umat Islam itu tidak pernah merasa sendiri. Umat Islam ketika masuk ke dalam kamar, mengunci kamar dari dalam, umat Islam itu tidak pernah merasa sendiri. Umat Islam selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Jadi hati ini yang selalu menjadi tolak ukurnya. Makanya umat Islam itu selalu ikhlas, karena hati selalu terdeteksi oleh Allah. Allah melihat hatiku. Ketika hati saya mengatakan, oh, orang ini datang lagi-lagi mau minta sepatu, lagi-lagi mau pakai baju, mau pinjam mobil lagi orang ini. Hati ini tidak diizinkan untuk berkata demikian. Kenapa? Umat Islam selalu hatinya itu berkesinambungan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Makanya umat Islam itu bersyahadat, Bang, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa yang dilontarkan oleh lisannya adalah apa yang terketuk di dalam hatinya. Itu umat Islam. Makanya umat Islam itu sangat peka. Umat Islam itu ketika dia berbuat, yang berbicara, yang berjalan, yang memberi keputusan itu kalbu, hati. Ketika mereka memberi ikhlas betul-betul ikhlas. Itu Islam. Karena itu diajarkan. Mereka punya hati, selalu berkesinambungan, selalu berinteraksi dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Tak ada terputus. Tak terputus mereka itu. Bahkan mereka yang ahli ibadah, orang yang sudah sampai level ma'rifat, zikirnya itu zikir nadi. Denyut nadinya itu adalah zikirnya. Detakan jantungnya itu adalah zikirnya. Pujaan-pujaannya, pemuji-pemujiannya kepada Tuhannya. Allah, Allah, Allah Maha besar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil ngomong hatinya itu bunyi begitu. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha suci. Lari dia, duduk dia, berdiri dia, berjalan dia. Itu hatinya selalu. Itu orang yang sudah sampai pada level ma'rifat. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Padahal di dalamnya tak ada kata ikhlas. Ketika surah Ibrahim dibahas nama Ibrahim. Ketika surah Maryam dibahas tentang surah Maryam. Ketika membahas Al-Baqarah tentang sapi betina, yang dibahas adalah sapi betina. Tapi Al-Ikhlas tak ada kata ikhlas di dalamnya. Ada apa ini? Iqra. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Ikhlaskan dirimu menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu. Musibah sebesar apapun yang ada padamu, penyakit separah apapun yang kamu alami, Kul, rendam hatimu, kalbumu, berenang dalam muara keesaan Allah. Tak ada kekuatan lain, hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ikhlas. Apapun orang katakan ikhlas. Dunia mau rubuh, gunung-gunung meledak, ikhlas, la ilaha illallah. Ini ikhlas, Bu. Jangan lagi ada engkau sakit karena perkataan manusia.
Jangan lagi kamu benci karena kekurangan manusia. Jangan lagi kamu sumpah serapah akan keadaan ekonomi yang engkau punya. Jangan kau merintih, mengeluh, mengundi nasib karena sakit yang kau punya. Serahkan semuanya. La ilaha illallah. Aku berasal darimu. Aku ciptaanmu. Aku makhlukmu. Aku bagian dari apa yang menjadi kebesaranmu. Jadikan aku seperti apa yang engkau mau. Qul huwallahu ahad. Engkaulah Tuhan satu-satunya, tak ada yang lain. Ikhlas. Makanya orang beriman ketika mendengarkan nama Allah, hatinya akan tergugah. Mendengarkan lafaz Allah disebut, dibacakan, hati mereka akan menangis. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Qul huwallahu ahad. Ikhlas. Tak ada Tuhan selain Allah. Ente semua sampah. Kekuasaan yang kalian punya ada batasnya. Pangkat, jabatan, berbintang di pundakmu itu hanya sebuah aneh-aneh yang Tuhan berikan. La ilaha illallah. Aku hanya menghadap kepada Tuhanku, tak ada yang lain. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi orang yang ikhlas itu tidak pernah kemudian bersandar kepada manusia lain. Bahkan untuk bersandar kepada tangannya, kepada kakinya, itu tidak ada. Orang yang beriman dan ikhlas, semuanya diserahkan kepada Allah. Ya Rabb, ku mulai hariku hari ini dengan peluh, dengan cucuran keringat, dengan air mata. Bukan aku mempersembahkan semuanya dengan kekuatanku, tidak. Semuanya ku serahkan padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hanya kepada Allah. Tak ada upaya. Dilaporkan polisi ke kantor polisi, silakan ya Rabb. Jalankan sesuai kehendakmu. Aku ikhlas. Apapun itu, mati sekalipun, aku ikhlas. Semuanya hanya kepadamu aku minta. Berikan yang terbaik. Sadarkan mereka, orang-orang yang mengaku terzalimi padahal menyalimi. Orang-orang yang merasa disakiti padahal menyakiti. Mereka yang merasa korban tapi mereka yang mengkorbankan orang lain. Luruskan hati mereka ya Rabb. Hanya engkau tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Kekuasaan mutlak absolut milik Allah, tanpa harus mengutus makhluk sebagai anaknya untuk memperkenalkan dirinya. Akal dan hati kita sudah cukup mewakili Allah untuk kita mengenal Allah. Tidak perlu makhluk turun ke bumi, melata menjadi bayi, menjadi mayat untuk diimani sebagai Tuhan. Tidak perlu. Allah sudah menitipkan akal, Allah sudah memberikan hati, Allah sudah memberikan nabi, Allah sudah memberikan kitab suci sebagai jembatan sirat menuju kepada Rabb. Untuk apa datang melatah makhluk tapi dipermalukan, dihinakan, dinistakan, malah dijadikan tumbal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sementara yang disifati oleh Rabbus samawati wal ardh adalah maha kuasa, maha hidup. Tidak ada kelemahan padanya. Lam yalid wa lam yulad. Maka berislam kita menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang tidak memiliki anak, yang tidak beranak, yang tidak diperanakkan. Cukup kepada esensi hakikatnya aja. La ilaha illallah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika orang pada berlomba-lomba menenteng harta, dunia ada di tangan kirinya, dunia ada di tangan kanannya. Apapun yang mereka kehendaki mereka punya. Mereka menyembah kepada makhluk. Hidupnya di dunia bermegah-megahan. Mereka serba ada. Anak-anaknya sukses. Ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang TNI, ada, semuanya ada. Tapi sembahannya kemudian adalah makhluk. Jangan kamu tundukkan hatimu, ikhlas. Meskipun miskin, meskipun terusir, meskipun terasingkan, meskipun makan susah, tetap Allah. Ikhlas, hanya Allah. Jangan tergiur dengan sembahan-sembahan yang datang dijual seperti sales. Jangan mau. Meskipun mereka hebat, menguasai dunia, menguasai segala-galanya, tapi bagi Allah, Tuhan kita harus ikhlas sepenuh hati. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ikhlas menyembah Allah dan tidak menyamakan dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak perlu kemudian
Tidak perlu. Kita tidak perlu segala-galanya. Yang kita perlukan hanya Allah. Tempat meminta, tempat memohon, tempat bersandar. Tak ada. Kenapa orang-orang para wali bisa kemudian melakukan hal-hal yang gaib? Kenapa Yesus bisa berjalan di air? Kenapa dia bisa kemudian membangkitkan orang mati? Kenapa? Karena doanya diterima. Kenapa doanya diterima? Karena tidak ada hijab antara Allah dengan dirinya. Dia satu dengan Allah. Apa yang diminta itu yang dikabulkan. Antara Allah dengan dirinya hanya ada cermin pembatas. Ketika hati itu bersih, maka cermin yang ada memperlihatkan apa yang ada di balik cermin. Begitulah Yesus. Minta apapun dikabulkan. Begitulah para nabi. Minta apapun dikabulkan. Karena hati mereka bersih. Begitulah para wali. Apa yang mereka minta diijabah oleh Allah. Karena antara Allah dan dirinya ada hijab. Yang mana hijab itu hanya berupa cermin yang bersih. Semakin mereka berbuat amal kebajikan, maka semakin cerminnya itu bersih, terang tanpa noda. Begitu juga kita. Antara kita dengan Tuhan kita juga ada tabir cermin. Semakin banyak dosa, semakin berlumut cermin itu, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Kita tidak bisa melihat kekuasaannya, tidak bisa melihat kemudian kemuliaannya. Kenapa? Cerminnya berlumut, hati kita kotor. Tapi bagi orang kafir, cermin bukan lagi buruk, bukan lagi berlumut, tapi cerminnya sudah dipecahkan, hancur selebur-leburnya, sehingga mereka tidak dapat kembali melihat Tuhan. Yang mereka lihat hanya sosok manusia yang mati, yang mati bangkit dari kubur. Itulah yang mereka lihat, itulah yang mereka sembah, yang pada akhirnya mereka akan dikatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi sahabatku, saudaraku mumi, langkahkan kakimu dengan ikhlas. Bismillah, melangkah yang kanan. Bismillah, melangkah yang kiri. Bismillah. Indah hidup ini. Indah. Indah seindah-indahnya. Saya pernah ditanya oleh seorang perempuan di kantor saya. Bukan staf saya, tapi dia di perusahaan lain, tapi satu gedung. Tanya gini, Bang Suma, gimana Bu? Saya kok heran ya. Herannya kenapa Bu? Orang-orang tidak pernah sholat. Coba lihat pejabat-pejabat itu. Ya di kantor saya ya waktu itu ya. Nggak sholat Bang. Tapi jenjang karirnya luar biasa. Gajinya luar biasa. Masjid ada di sini di kantor kita. Bunyi masjid bukannya pergi sholat. Mereka istirahat. Ngumpul-ngumpul karaokean di luar. Saya lihat sendiri Bang. Sementara saya tiap hari saya, Bang Suma lihat kan, baru bunyi masjid saya sudah di masjid ngaji. Tapi lihat pekerjaan saya beres semua. Jabatan saya kok gini-gini aja terus ya Bang. Belum lagi suami saya. Kayak gitu aja kerjanya. Bang Suma tahu, bulan depan suami saya kena mutasi ke Papua. Jadi waktu itu saya bilang gini, lalu ibu apa yang ibu pikirkan dari semua ini? Kok Allah kayak gitu ya Bang? Harusnya kan kita ini yang beribadah, yang didengarkan yang diijabah kemudian. Doa-doa kita ini ya yang dikabulkan. Karena kita yang selalu tunduk berserah diri. Sementara mereka. Jadi ku bilang sama beliau, Ibu minta apa rupanya? Ya minta jabatan dong sama Allah. Supaya karir saya baik. Suami saya juga jabatannya bagus. Kok Allah nggak mau kasih? Jadi saya bilang, kira-kira bagi Allah jabatan kayak gitu ada harganya nggak? Ya bagi Allah nggak ada lah. Harta nggak ada lah bagi Allah. Terus Anda minta sesuatu yang tidak harganya kepada Allah untuk diberikan kepada hambanya yang baik seperti ibu. Langsung dia berhenti makan, berhenti suap nasinya, dia turunkan sendoknya. Coba Bang Suma diulang tadi. Kutanya ibu, ku bilang, harta yang ibu kejar, pangkat yang ibu kejar bagi Allah itu berharga tidak? Tidak. Jadi menurut Allah apa itu semua? Nah, itu hanya sebutir sampah. Jadi Allah hendak memberikan sampah itu kepada orang yang dicintai. Dia turunkan sendoknya, lalu dia suruh ulang. Setelah saya ulang apa katanya? Benar ya Bang? Iya. Kira-kira ibu kalau pangkatnya naik, pekerjaannya banyak, masih ada waktu untuk ibadah rutin seperti sekarang. Astagfirullahaladzim Bang Zuma. Makasih Bang Zuma.
Apa ending dari cerita saya ini? Ibu mengundurkan diri. Ibunya mengundurkan diri dari pekerjaan. Saya juga kaget. Loh, ada apa? Mengundurkan diri. Rupa-rupanya suaminya naik jabatan kepala wilayah. Suaminya kerja di Taspen waktu itu. Hebatnya lagi, dimutasi kembali ke kota Makassar jadi kepala di sana. Subhanallah. Habis itu dia chat saya, Bang Zuma, adekku, dulu nggak pernah panggil adekku, terima kasih banyak atas nasihat-nasihat. Artinya apa? Sesulit apa sih kehidupan kita ini? Apa sulitnya kita dibandingkan Nabi Ayub? Hah? Penyakit-penyakit yang kita derita, Nabi Ayub berulat di kaki, berulat di tubuh. Tapi ketika mau wudhu, ulatnya dilepasin. Sudah wudhu, ulatnya disimpan kembali di tangan. Sambil dia mengatakan, ini haknya dari Allah untuk memakan tubuhku. Ini Allah yang memerintahkan, silakan. Sampai Allah mendatangkan kesembuhan. Kita baru sakit gigi udah nggak sholat. Hah? Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Tetangganya yang beli kulkas, kita yang panas dingin, tidak ibadah. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari Allah. Dia tidak mengenal Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya umat Islam itu tidak terlalu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi kita. Nanti di surga kita bebas sebebas-bebasnya. Ini penjara. Dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka sukses dunia, wajar. Karena kenapa? Dia juga makhluk Tuhan. Dia juga hamba Allah. Dia juga punya hak untuk menikmati bahagia itu kayak mana. Dia punya hak juga untuk merasakan cinta. Dia juga punya hak untuk merasakan kasih sayang. Jadi Allah memberikan apa yang Allah mau. Mereka diberi kemudahan dalam hidup. Mereka diberi kemudian pangkat, jabatan, harta, dan seterusnya dalam hidup. Dia juga makhluk Allah. Mereka juga punya hak merasakan itu di dunia, tapinya di dunia. Ya, jadi saya kira seperti itu, saudara Mumi. Berat seperti apapun yang kamu hadapi, saudara, kembalikan semuanya kepada Allah. Semuanya indah. Saya teringat dengan, ilmu ini saya dapatkan dari almarhum mama. Saya teringat ketika beliau meninggal. 40 hari sebelum meninggal, pas 1 Muharram, 40 hari sebelum jatuh 1 Muharram, beliau sampaikan kepada kami anak-anaknya, anakku, ini puasa terakhir mama. Kaget kami. Saya bilang, Ma, ini bukan bulan suci. Ya betul, ini mau 1 Muharram kan, nak. Terus mama mau puasa selepas itu 40 hari. Wallahi, ini keluarga saya juga nonton. Pas hari ke-40-nya, mobil mama tabrakan. Sempat masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit 6 hari. Mungkin orang-orang tahu, di rumah sakit Bone-Bone sana, Kabupaten Luwu Utara ya, ada mobil seorang ibu yang menabrak tiang listrik, terbakar di tempat. Mama saya kemudian keluar dari mobil. Masya Allah, yang lain banyak yang hangus dalam kendaraan itu. Mama tak ada sedikit pun kemudian ada bekas luka, tapi dia keluar seperti bola api dari mobil itu. Itu mama saya. Karena dia ahli ibadah. Masya Allah. Orang semua dibawa ke rumah sakit besar. Mama minta apa? Bawa saja saya ke puskesmas. Lihat, badanku tak ada sedikit pun yang luka, bukan? Iya. Nah, masuk ke rumah sakit puskesmas Bone-Bone. Ini keluarga besarnya pasti dengar. Saya dari Makassar berangkat ke mana? Ke Bone-Bone sana. Sampai di rumah sakit, mama senyum. Di saat saya lagi nangis, mama senyum. Anakku sudah datang, alhamdulillah, masya Allah. Dia cerita. 3 hari sebelum meninggal, apa kata beliau? Anakku, mohon galikan mama kubur 1 kali 2 meter. Sekarang ya. Wallahi, saya tidak karang-karang cerita. Itu 3 hari sebelum meninggal. Mama jangan kayak gitulah. Mama masih bisa sehat lah, Ma, aku bilang gitu.
Tidak anakku, ini sudah saatnya. Kalau kalian nggak mau ya terpaksa suruh orang di samping puskesmas saja, nanti tinggal bayar tanahnya. Tak ada yang mau. Hari ketiga meninggal dunia. Gila, meninggal dunia. Bukan itu yang saya ingin cerita sama Anda. Yang ingin saya cerita ke Anda itu apa? Ketika kami baring, habis memandikan jenazah kakak saya yang meninggal karena korban itu yang pernah ku cerita. Dia natap atap, kami bertiga dengan si bungsu. Mama bilang apa? Dia tepuk perut saya, anaknya yang satu juga dia tepuk perutnya. Kami melihat ke plafon. Apa kata mama waktu itu? Anakku, ini atap tidak akan berubah warna dan akan melihat lagi mayat di sini dimandikan. 3 bulan kemudian benar beliau meninggal dunia. Gila. Terus yang ingin saya ceritakan bukan itu. Yang ingin kuceritakan bahwa ketika saya melihat mayat orang mama saya nih, dia tersenyum, senyumnya sangat lebar kali. Subhanallah. Ini ahli ibadah. Kenapa dia begitu ikhlas? Saya sejak saya bukan cerita beliau karena dia orang tua saya, enggak. Wallahi, ini saya bersumpah. Saya bangun tengah malam nih, belum pernah saya temukan ada satu malam saya tidak temukan mama tidak dalam keadaan sujud, berdoa, sholat atau sambil ngaji. Selamanya pasti duduk di atas sejadah dengan lampu pelita minyak. Dia pegang sambil pegang Quran atau lagi ibadah. Dan itu kesaksian kami semua anak-anaknya. Jadi itu mama ikhlasnya itu yang luar biasa. Ikhlas ibadahnya, ikhlasnya itu yang kami petik. Hatinya yang kami petik. Ilmu hatinya itu luar biasa. Yang ada hanya senyum. Saya pernah suatu waktu jalan di kolong rumah nih, umur saya waktu itu kelas 5 apa kelas 4 SD. Jalan sama beliau dari masjid, kita potong kompas, ingin cepat ke rumah, kita lewat belakang di bawah kolong rumahnya warga yang ada. Saya dipegang, saya kemudian memungut guntingan kain yang bekas-bekas guntingan kain karena kebetulan memang tukang jahit ya kan ya, yang di atas tuh yang punya rumah. Begitu saya ambil, mama langsung lepaskan. Anak, nggak boleh, ini bukan punya kita kan? Iya. Tapi ini kain nggak dipakai lagi. Walaupun kecuali naik ke atas minta izin sama tante. Ayo naik. Kalau enggak jangan, lepas, buang, simpan kembali pada tempat. Dari situ saya belajar, ya Allah ya Rabb, indahnya orang tua ini. Tapi itu belum berpikir nanti setelah saya kuliah saya pelajari mama saya, bapak saya, masya Allah orang-orang ini gila betul. Nah dari sanalah saya belajar. Jadi saudara-saudara saya yang nyimak ini pasti tahu, orang tua saya pasti mereka kenal. Nah untuk itulah saya sampaikan apa? Belajar untuk ikhlas. Orang-orang ikhlas itu mati pun ikhlas mereka. Ruhnya dipanggil, jasadnya dipisahkan dengan ruhnya. Ikhlas, gila, ikhlasnya. Tak ada rasa menderita, tak ada rasa sesak sedikit pun. Tak ada sedikit pun. Ikhlas. Senyum beliau. Begitu juga dengan almarhum papa saya. Senyum meninggal dunia. Gila, benar-benar subhanallah. Nah inilah yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Mari kita ikhlas melakukan apapun itu, sehingga dalam kehidupan kita tak ada yang berat. Sakit ikhlas, tak ada yang berat. Tak ada duit ikhlas, tak ada yang berat. Semuanya akan indah. Maka prinsip saya dalam hidup ini, prinsip Bang Sumani, engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Itu prinsip saya. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau pikirkan tentang dirimu. Kalau kamu gila cemburu, maka mukamu akan terlihat jelek. Engkau gila iri, engkau gila menggosip, engkau gila dengki, hasad, maka engkau akan terlihat seperti apa yang kau pikirkan itu. Mukamu akan mengkerut, mukamu akan cepat jelek. Kasarnya gitu. Tapi kalau selalu ikhlas, tidak pernah menyimpan rasa dendam, iri hati, dengki dan seterusnya, kalaupun ada dalam hati, segeralah hilangkan dendam itu. Segeralah hilangkan semua apa yang ada yang buruk-buruk di hati. Lawang dia mulutnya yang kasar, kok hati saya yang harus menderita. GP, lu ngomong apa tadi? Lu bilang gue guguk. Coba ulang lagi sekali. Guguk lu. Ya udah 2 kan? Nah, kamu 1, aku 1. Udah selesai. Ikhlas. Tak perlu dibuat ribut. Tak perlu didendam-dendamkan. Orang yang ngatain kita udah tidur nyenyak, kita malah masih bisa tidur. Aduh kurang aja kali mulutnya. Aduh kurang aja, aku cobain nanti mulutnya. Ngapain coba?
Nah dari situ saya belajar, oh iya betul, ikhlas hati akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena di sini sudah mau zuhur, kembali saya serahkan kepada teman-teman semuanya apa yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita yang ada di sini. Demikian. Ya, silakan mungkin Bang Momi, gimana tanggapannya Bang? Luar biasa sekali penjelasan Bang Juma. Gue jujur seikhlas-ikhlasnya hatiku, kalian adalah saudaraku. Saya benar-benar merasakan kasih, benar-benar merasakan bahwa Allah itu sungguh maha kasih, Allah yang maha esa, pencipta langit dan bumi, sungguh dahsyat, sungguh biasa, sehingga penjelasan Bang Juma sampai membuatku menangis dari tadi sampai menjatuhkan air mata yang tak berhenti. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 Allah. Ternyata dunia hanyalah titipan ya. Dunia hanyalah titipan. Iya. Saya harus kembali kepada Kecil dunia Allah ini. yang maha Betul. kekal, yang maha segalanya. Allahu Akbar. Cuci muka, Bang Mumi. Bang Mumi, cuci muka dulu. Bang Mumi, Bang Mumi. Bang Mumi, Ya Bang, cuci muka dulu. Cuci muka, tenangkan pikiran. Ya. ketika penjelasan Bang Juma tentang ikhlas bahwa dunia hanyalah titipan, Benar. aku ingin kembali kepada Allah yang kekal, Allah yang sang sumber kehidupan. Benar Bang. Lepaskan aja Bang. Lepaskan aja Bang Momi, lepaskan aja. Tangisin aja Bang. Sampai Bang Momi lepas Bang. Lepaskan aja Bang. Kami menunggu Bang. Kami doakan semoga Bang udah baik deh. Lepaskan aja Bang. Ya aku tak sanggup itu Bang Juma menjelaskan tentang ibu. 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 Masya Allah. Jika aku bisa minta kepada Allah yang Maha Esa untuk dilahirkan ke dunia kembali, yang kedua kali aku ingin dilahirkan ke rahim ibu muslimah. Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Ikhlas Allahu Akbar. ya Allah. Kenapa aku lemah sampai di ikhlas ya Allah. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Allah, Masya Allah. Dunia hanyalah titipan. Bang Juma, aku sudah mendarah daging, terlahir sebagai Kristen. Aku harus menerima kepahitan semua. Aku mau bertanya kepada Allah, kenapa aku dilahirkan? Sudah mendarah daging dengan Kristen dan mengetahui kebenaran yang sangat pahit. Sungguh maha dahsyat ya Allah. Engkau tak terbatas.
Allah. Engkau Maha Suci, Maha Mulia, Maha Esa. Allah. Lepaskan tangisanmu bang. Kita semua manusia penuh dengan dosa, tetapi ada Allah Maha Pengampun. Lepaskan tangisanmu bang. Semoga Allah bersama-sama kita dalam surganya Allah. Aku dituntun sama Allah untuk menemukan orang-orang yang maha baik, memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Aku hanyalah manusia berdosa ya Allah. Ikhlas, ikhlas. Kuatkan aku untuk ikhlas. Kami yakin bang. Kami yakin abang pasti akan ikhlas, bisa menerima. Kami yakin bang. Allah Maha Pengasih. Tenangkan hati, tarik nafas bang, tarik nafas, tenangkan hati dan pikiran. Sambil berdoa. Tenang, tenang. Tarik nafas dalam-dalam, tenangkan pikiran. Aku nggak tahu lagi ini hari apa, makanya Allah membuka hati saya. Kita syahadat dulu ya. Abang mungkin bisa dituntun bang untuk bersahadat bang, agar benar-benar kelegaan hati abang, keikhlasan abang itu akan abang dapatkan. Cek. Bang Mumi izin dituntun bisa bang? Gimana? Izin dituntun sama Bang Juma untuk bersahadat. Semoga Allah akan memberikan keikhlasan kepada abang setelah bersahadat bang. Ini di mana suara ini ya? Aku Ada gangguannya. Ya udah. lagi istirahat bang. Kapan kita syahadat, saudara Momi? Kuatkan aku untuk ikhlas Bang Juma. Aku jujur, aku sudah menerima semua kebenaran Muslim, segala yang dikatakan, segala firman yang diajarkan oleh Yesus, dan aku percaya Nabi yang dijanjikan oleh Yesus seorang penolong. Aku percaya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Murni, Maha Mulia. Ikhlaskan hatiku. Iya, Masya Allah. Kami sudah melihat itu keikhlasan saudara Momi. Kemudian mungkin baiknya kita syahadat aja dulu untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa ya? Ya, Bang Momi ya, ikutin ya bang ya. Gimana bang? Sudah bisa mulai kita syahadat? Aku tenangkan hati dan pikiran dulu Bang. Iya, silakan. Beliau ini memang beberapa kali sudah kita diskusi dengan dia kan ya? Sampai ngotot-ngototan juga waktu itu kan ya? Iya, dia ini keras, agak keras juga bang. Oh iya, betul. Keras, tegas, bahkan ya ada perlawanan lah. Begitulah hidayah dia, kebenarannya. Iya. Bang Juma, Dewa izin pamit ya. Di bawah, Dewa di bawah aja. Abu ya, Dewa di bawah aja. Kasih kesempatan ke Ustadz yang mau mendoakan kepada Pak Momi, ya.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, aku izin turun juga ya, karena mau ada kontrol aku Bang Zuma. Semuanya Bunda Ros. Oh iya dek. Iya, Sehat-sehat Bang Zuma. selalu ya. Iya, karena aku Januari mau ada operasi Bang Zuma, nanti dianterin Bang Handi. Operasi apa? Sunat? Bukan, tumor di saraf, peradangan saraf otot Bang Zuma. Otot mana? Kaki. Oh kaki. Iya. Aku izin turun dulu ya Bang Zuma. Siap. Bang Blender, Ustadz Abuya, Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, mungkin Bang Momi dia mau merenungkan dulu sama ya. Tapi Bang Momi ya ketika Abang sudah meyakinin akan ada utusan Nabi Muhammad ya, artinya diperkuat lagi keyakinan Abang itu dengan bersahadat Bang. Mungkin insya Allah dituntun sama Bang Juma agar benar-benar kelegaan hati Abang itu bisa Abang dapatkan. Karena kita nggak tahu Bang, kematian itu akan mendatang Bang. Bisa 1 jam lagi, bisa sebentar lagi. Mungkin perasaan selama ini Abang dapatkan rasa tidak ikhlas itu, tapi kami yakin Bang, ketika Abang sudah meyakini itu dan Abang bersahadat, kelegaan yang akan Abang dapatkan pasti akan Abang dapatkan. Halo. Ya Bang Jai. Halo, selamat siang Bang Blend. Siang Bang Jai. Ya. Ber. Selamat siang Bang Zuma. Iya, siang. Aduh, sedih kali. Kita sama Momi. kita lahir dari keluarga Kristen sejak lahir ya. Iya. Iya. Cak ini. Sebelumnya sebelum aku nanya-nanya sama Bang Zuma, sebenarnya ilmu sama pemahaman aku tuh masih dikit kali. Jadi tidak pantas lah aku naik ke diskusi seperti ini. Cuman aku nak belajar, jadi kemarin setelah aku diskusi sama Bang Zuma tuh banyak nian hujatan yang aku terima kan, apalagi dari teman-teman seiman. Kami memang saya itu Bang Zuma. Jadi apa ya? Lah berdarah daging memangnya ya. Itu cuman dari beberapa hari itu setelah aku cari sendiri ayat-ayatnya dalam Bible sampai tidak bisa tidur, terus ya intinya aku nak belajar, ninggal ke Bible dulu sama pakai akal kata Bang Jimo gitu kan. Terus sampai mama aku tuh kan masak B2, tidak aku makan sampai aku kelaparan. Kayak gini Bang Jimo, ada beberapa poin yang aku tanyain, sebenarnya banyak, nggak cuma beberapa poin Bang Jimo. Nah, jadi yang pertama waktu itu Bang Juma kan bilang itu belum terjawab. Terus itu di Yohanes 14 ayat 16 ya Bang Juma, yang penolong lain itu loh Bang Juma. Iya. Nah itu aku belum tahu itu siapa saya itu kan. Laju aku juga nanya itu siapa penolong lain itu. Yang kedua, aku berdoa, umat-umat Kristen berdoa, itu kan kita memejamkan mata lalu kita berharap menggambarkan bahwasannya ya Yesus itu ya seperti yang digambarkan itu kan Bang Juma. Nah sementara Allah itu kan tidak terlihat, laju cak mano gitu, mengenalnya itu cak mano. Emang aku tidak hidup di zaman Yesus juga ya, itu. Tapi aku kan tidak tahu. Laju orang Islam ini kenal Tuhan ini cak mano. Intinya aku nak belajar, tolong jangan dihujat ya teman-teman Muslim ataupun yang seiman. Kita sama-sama belajar. Ini juga menambah keimanan untuk saudara-saudaraku yang Muslim, cak itu. Dari penjelasan Bang Jumo. Terus laju dijelaskan asal mualanya Kristen gitu kan. Terus Tuhannya Yahudi itu sama Tuhannya Islam sama beda, sama atau tidak gitu. Terus di apalagi ya, banyak nih. Emang tidak bisa semua sih, banyak nih Bang. Kita ini aja, kita dengarkan aja yang mana yang saudara ingin pahami lebih dulu gitu. Iya. Insya Allah kami gantian di sini untuk menjelaskan. Terus aku juga minta ini Bang, dijelasi. Aku kan kemarin udah baca literasi tentang The Dark Age
sampai zaman Renaissance, mungkin Bang Juma juga tahu gitu kan. Jadi munculnya Kekaisaran Romawi Yunani dulu, adanya Kristen, lalu hubungannya dengan Kristen dan hubungannya dengan Islam itu kan jauh gitu kan. Itu gimana kan Kristen itu ada sebelum di doktrin-doktrin gereja itu datang, kan dulu zaman jahiliyah lah di daerah kekuasaan Kaisar Romawi Yunani, dan Kristen muncul yang dibawa oleh Paulus ini gitu. Jadi semuanya tertata, hanya saja di doktrin untuk gereja bahwa bumi itu datar, tidak boleh, tidak itu gitu kan. Nah itu nanti hubungannya itu gimana. Jadi sekarang yang pertama, siapa penolong lain itu, lalu bagaimana caranya mengenal Tuhan, lalu jelaskan munculnya agama Kristen, lalu satu lagi, siapa yang mengabulkan doanya orang Kristen kalau kami meminta sama Yesus, siapa itu gitu? Apakah itu bukan Yesus menurut Bang Juma atau cak mana gitu? Itu aja Yeah. Oke. Baik. Yang pertama yang kita lihat di dalam Yohanes 16 adalah benar apa yang kalian katakan itu, lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Tapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Artinya ada kemudian penolong lain yang datang yang mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum kekerabatan, hukum warisan, hukum nikah, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi, pendidikan, semuanya. Segala sesuatunya diajarkan oleh beliau. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Furqan, yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Nah, ini Al-Quran menjelaskan itu, bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tentang Islam, mengajarkan tentang apa yang Allah inginkan terjadi pada kehidupan kita manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Jadi Islam itu datang dibawa oleh Rasulullah sebagai peringatan kepada seluruh alam semesta. Jika engkau begini, akibatnya ini. Jika engkau melakukan itu, akibatnya begitu. Itu Islam datang. Dan ini adalah apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, pola awal sederhana saja. Kalau yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk yang ngaku Yesus kepada Paulus, atau kepada Lukas, atau kepada Markus, atau siapapun itu selain dari Nabi Muhammad, maka saya boleh bertanya, tolong sampaikan ke saya hukum waris di dalam pengajaran roh yang datang kepada Paulus. Ada enggak? Tak ada. Hukum batasan usia wanita dinikahi dari ajaran makhluk yang datang kepada Paulus ada enggak? Tak ada. Hukum ketatanegaraan seperti apa? Tak ada. Ekonomi, pendidikan seperti tak ada. Sedangkan Yesus memberikan sinyal, ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia. Liyakuna lil alamina nadhira. Berarti yang memenuhi syarat, memenuhi kandidat yang benar-benar sahih, hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian saudara Kristen itu berdoa,
berdoa, kemudian orang Kristen ini Nah, iya. lalu setelah berdoa yang mereka bayangkan adalah Yesus. Umat Islam ketika mereka berdoa, jangankan berdoa, terdengar suara Quran dibacakan, hatinya itu langsung dekat kepada Tuhannya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkal. Mungkin bagus kalau ditutup aja dulu mic-nya Bunda Rahma. Bagus kayaknya. Ya, jadi ketika dikatakan kemudian dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah sudah bergetar hatinya. Bergetar. Hati itu bergetar. Ketika mendengarkan nama Allah disebutkan, hati itu bergetar. Bisa nggak Bunda Rahma diturunkan aja dulu? Untuk moderator atau host, tolong Bunda Rahma di mute dulu. Mungkin apa ini? Naiknya kayak ini, Abu ya. Monitor Abu ya. Mungkin ada moderator yang ada di bawah untuk ini menutup mikrofon dari Bunda Rahma. Tolong Abu ya. Monitor Abu ya. Masya Allah. Nggak bisa diturunkan ya? Ada momot di bawah. Ada momot di bawah, momot. Tolong moderator monitor nggak moderator, salah satu moderator ini. Aku dinaikkan kok. Tadi aku dinaikkan kok, momot. Ada akun Bunda yang di bawah satu lagi. Nah, ada apa Bang? Bunda Rahma ini di mute dulu. Ada penjelasan Bang Zuma malah noise ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi umat Islam itu kemudian ketika beribadah, mereka tidak ada kewajiban untuk melihat Allah. Mereka tidak punya kewajiban untuk melihat Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan di dalam Al-Quran. Kalau Allah inilah yang kemudian yang menjelaskan tentang dirinya, bahwa manusia ini dilihat oleh Allah. Kita yang beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah kemudian itu tidak perlu melihatnya, tetapi kita harus menyadari dan memahami benar-benar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang kemudian melihat kita, bukan kita yang melihat Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan kemudian apa kata Allah ketika dikatakan bahwasanya Allah ini maha melihat, annallaha sami'un alim, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi ketika kami umat Islam beribadah, Allahu Akbar, Allah maha besar, engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah melihat kami, Allah mendengarkan kami, karena Allah itu maha mendengar. Annallaha sami', Allah maha mendengar. Lalu kemudian Allah itu maha melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib, baik di langit maupun yang ada di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi cukup bagi umat Islam itu ketika tiba waktunya salat, bersihkan hati, bersihkan jasad, berwudu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, lalu kemudian menghadap ke arah bait suci. Allahu Akbar, duhai engkau yang maha besar. Allah melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Apa yang kita kerjakan dilihat oleh Allah.
Apapun itu. Jadi bukan kita yang melihatnya. Sedangkan kalau kita menyadari akan adanya Allah, itu sudah lebih dari khusyuk. Jadi Islam ketika mereka beribadah, yang mereka harus lakukan adalah menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan Sang Pencipta. Itu khusyuknya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mereka sambil membaca, meresapi bacaan, mendengarkan bacaan, menyelami bacaan, lalu kemudian menyadari, aku saat ini sedang berhadapan dengan Pencipta alam semesta. Ini kita dipanggil nih sama Pak Prabowo. Bang Suma, ya paman, kamu menghadap ke ruangan Prabowo. Siap. Datanglah kita ke ruangan. Kira-kira ketika Pak Prabowo ngomong, kita ngomong sama dia, ada nggak dalam pikiran kita, waduh, kenapalah hidup saya kayak begini ya? Kenapalah tadi urusan saya kok bisa-bisa, tadi dari rumah kok jalannya bagus, kok tiba-tiba injak ini kotoran, sepatu saya jadi jelek dan seterusnya. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Nggak ada. Sepenuhnya kita konsentrasi kepada apa yang diucapkan oleh Prabowo dan apa yang kita sampaikan. Kita menyampaikan satu kata demi kata itu tersusun dengan konsentrasi penuh. Ini hanya kepada manusia kok bisa. Tapi kenapa ketika di hadapan Allah tidak bisa? Kalau kepada manusia aja kita bisa teratur, maka di hadapan Pencipta langit dan bumi pun harus teratur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita menyadari, saya lagi berhadapan dengan Pencipta alam semesta.